Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Sang Hyang Cipta Rasa yang akan mempersembahkan kisah-kisah mistis menarik untuk menghibur teman-teman semua dimanapun berada. Sebelum ke cerita, terlebih dahulu kami ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada teman-teman yang telah bergabung di channel ini. Dan bagi yang belum bergabung, silahkan mampir dan berikan dukungannya dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman lainnya agar channel ini semakin berkembang. Untuk menjaga privasi dalam cerita ini, nama tokoh dan tempat kejadian telah kami samarkan. Apabila ada kesamaan cerita, nama tokoh dan tempat kejadian mungkin hanya kebetulan saja. Kisah kali ini masih tentang perburuan togel yang tak ada habis-habisnya kami bahas dalam cerita ini, namun dalam versi yang berbeda dari sebelumnya. Nah, seperti apa kisah selengkapnya? Kita simak saja ceritanya. Tahun 2010 telah berlalu. Perburuan nomor togel telah memasuki era modern. Sebagian masyarakat bawah mungkin telah tak berkecimpung lagi dalam urusan otak-atik angka yang bisa menghasilkan uang dari hasil pengundian angka-angka tersebut. Dikarenakan pembelian dan pengundian nomor tersebut telah tersedia dalam bentuk aplikasi sebagai bentuk kemajuan teknologi masa sekarang ini. Tentu saja bagi orang-orang yang paham dalam menggunakan teknologi ini dapat dengan mudah memasang atau membeli nomor-nomor undian tersebut tanpa perlu berbisik-bisik yang dapat didengar oleh orang lain. Namun bagi sebagian besar masyarakat awam, mereka ada juga yang secara diam-diam melakukan transaksi dengan menitip pembeliannya pada orang lain yang menggunakan aplikasi dimaksud. Namun di tengah kemajuan teknologi sekarang ini, masih saja ada segelintir orang yang melakukan hal-hal mistis dalam usaha mendapatkan nomor togel tersebut. Seperti dalam kisah berikut ini. Pagi itu, Padiman kembali marah-marah di kebun pisang miliknya yang berada di paling ujung kampung itu. Akhir-akhir ini, beberapa pohon pisang miliknya itu telah terpotong pada bagian ujung jantung pisang yang baru tumbuh keluar, sehingga tak memungkinkan pohon itu akan berbuah. Sebuah kerugian baginya yang dilakukan oleh orang yang tak bertanggung jawab. Sumpah serapah pun meluncur dari bibirnya seraya menebas pohon pisang yang tak berjantung itu, lalu melemparkan begitu saja dengan kasar pada sebuah parit di dekat pohon-pohon itu. "Kurang ajar, awas kowe nek ketemu," ujar Padiman geram sambil terus mengomel tak karuan. Dengan masih menahan emosi, Padiman memulai pekerjaannya pagi itu dengan memotong pelepah-pelepah daun pohon pisang yang telah tua dan kering, lalu dikumpulkannya di bagian kebun yang lapang untuk kemudian dibakar. Kebun pisang itu dulunya adalah milik orang tuanya Padiman, yang kemudian jatuh kepadanya sebagai pewaris tunggal dari orang tuanya yang telah meninggal. Di daerah tersebut, sebagian besar warganya berprofesi sebagai petani. Beberapa di antaranya menanam pohon pisang. Dan satu-satunya warga yang khusus menanam pohon pisang emas di daerah itu hanyalah Padiman. Entah mengapa Padiman hanya menanam satu jenis pisang saja, tidak bercampur dengan jenis pisang lainnya seperti kebanyakan orang di daerah tersebut. Pada suatu malam sekira pukul 9, 4 orang pemuda sedang berpesta minuman keras di sebuah tempat yang jauh dari pemukiman warga, tepatnya pada sebuah gubuk di pinggir sawah kampung itu. Beberapa botol minuman yang telah habis isinya tergeletak begitu saja di tengah kerumunan pemuda-pemuda itu. Cangkang kulit kacang nampak berserakan tak tentu arah memenuhi setiap sudut gubuk itu. Nggo sesuk wis ono," ujar Andi pada teman-temannya. "Oh, wis to, tenang ae," jawab Slamet sambil kepalanya disandarkan pada tiang gubuk itu. "Lalu, yang penting ada buat masangnya," ujar Slamet
menambahkan, "Aku karo bejo, siap danane," ujar Yoga menyahut, seraya melirik bejo yang sudah nampak merem melek akibat terlalu banyak minum minuman itu. 2 jam berlalu. Setelah itu, mereka pun membubarkan diri dari tempat tersebut. Dan sambil berjalan terhuyung-huyung, mereka pun pulang ke rumah masing-masing. 4 orang pemuda itu telah berkali-kali menang dalam setiap pengundian nomor togel. Dan lama-kelamaan menjadi buah bibir beberapa warga di kampung itu. Perlu teman-teman ketahui jika Andi, Bejo, Yoga patungan untuk membeli dan memasang nomor togel yang selalu Slamet sodorkan seminggu 2 kali pada mereka, yaitu pada hari Selasa dan Jumat. Dan sudah dipastikan nomor itu akan keluar dengan tepat pada esok harinya. Dan dari hasil kemenangan itu, mereka pergunakan untuk berpesta minuman keras. Sebuah perbuatan yang tak pantas ditiru ya teman-teman. Nah, selama sebulan lebih mereka bertiga tak mengetahui dari mana dan bagaimana Slamet mendapatkan nomor-nomor jitu tersebut. Beberapa hari berlalu, tepatnya hari Selasa pukul 9 pagi. Di rumah Andi, mereka berkumpul merayakan kemenangan yang lebih besar dari hari sebelumnya. Terdengar gelak tawa dari mereka berempat. Orang tua Andi tak berada di rumah saat itu, karena sejak pagi-pagi sekali telah berangkat ke sawah miliknya. Nah teman-teman, dari mana Slamet mendapatkan info nomor togel tersebut? Untuk mengetahuinya, cerita beralih ke Slamet. Pada suatu malam, tepatnya malam Jumat, sekira pukul 11 malam, Slamet mengintip dari kamarnya ke arah ruang tengah dan menajamkan pendengarannya untuk memastikan jika penghuni rumah itu telah tidur. Aman, gumamnya. Kemudian Slamet menanggalkan seluruh pakaian yang melekat di tubuhnya tanpa terkecuali, lalu menggantinya dengan kain sarung dan jaket hitam miliknya. Dan sebuah peci hitam ia kenakan pada kepalanya. Setelah itu, dengan sangat hati-hati, Slamet keluar kamar dan menutup kembali pintu kamarnya tersebut. Lalu, ia pun berjalan berjingkat-jingkat menuju pintu dapur dan keluar dari rumah itu. Dengan membawa sebilah golok kecil, serta senter dan tali tambang, ia berjalan jauh ke ujung kampung menuju sebuah kebun pisang milik Padiman. Tak ada hal aneh yang Slamet rasakan malam itu, karena ia telah terbiasa melakukannya. Langkah demi langkah, ia lalu memasuki kebun itu. Langkah kakinya diiringi dengan suara serangga malam yang bersahut-sahutan menyambut kedatangan Slamet di kebun itu. Slamet tak menyadari jika pemilik kebun telah berada di tempat itu menunggu kedatangannya. Ya, Padiman telah ada di kebunnya selepas Isya. Ia terlebih dahulu membuat sebuah gubuk kecil dari karung-karung bekas untuk ia bersembunyi dan bertahan dari dinginnya udara malam di kebun itu. Karena lama menunggu, ia pun malah tertidur di gubuk tersebut. Slamet kemudian tiba pada sebuah pohon pisang yang letaknya tak seberapa jauh dari gubuk Padiman. Lalu ia menghampiri pohon itu. Dibukanya sarung dan jaket serta topi yang melekat di kepalanya. Ia pun telanjang tanpa sehelai benang pun melekat pada tubuhnya. Segera ia membaca jampi-jampi. Lalu ia naik sampai ke pucuk pohon dan mengikat dengan tali pada bagian leher pohon itu, tepat di bagian jantung pisang yang akan keluar. Kemudian ia turun hingga kakinya menyentuh tanah. Setelah itu Slamet memeluk serta mendekap pohon pisang tersebut, sambil tangan kanannya memegang sebuah golok kecil yang siap menebas jika jantung pisang itu keluar dari pohonnya. 10 menit berlalu. Tiba-tiba, "Tolong lepaskan aku!" Suara sengau perempuan terdengar dari dalam pohon pisang tersebut.
Aku akan melepaskan. Asal kau beri aku angka jitu untuk besok malam. Bentak Slamet pada suara dalam pohon yang ia dekap. Lalu terdengar kembali suara itu memberi angka-angka yang kemudian Slamet mencatat dalam benaknya. Setelah itu, cepat lepaskan aku. Namun Slamet tak jua membuka tali ikatan pohon itu. Malah ia merangsek naik untuk menebas pucuk pohon pisang tersebut. Dan seketika pohon pisang emas itu bergetar, lalu bergerak perlahan. Kemudian gerakan itu semakin kencang, menimbulkan suara krosak-krosak sangat kencang. Slamet memegang erat pohon itu, lalu menebas dengan cepat bagian atas pohon pisang itu. Terdengar suara yang menyayat hati dari dalam pohon pisang itu. Padiman yang tertidur di gubuk terbangun ketika mendengar suara krosak-krosak itu. Lalu ia mencari-cari asal suara dan rasa no iki, ujar Padiman geram sambil mengarahkan ketapel yang telah diisi kerikil pada tubuh Slamet yang masih memeluk pohon pisang itu. Baru saja Slamet hendak melorotkan tubuhnya dari pohon itu, tiba-tiba plak, plak, dua buah batu kerikil menimpa bagian pantatnya dengan keras. Slamet yang kesakitan seketika melorotkan tubuhnya dari pohon pisang itu dan jatuh ke tanah. Belum sempat ia menoleh, kembali batu-batu kerikil menerjang tubuhnya. Tak mau mengambil resiko lebih lanjut, ia pun mengambil langkah 1000, lari tunggang langgang meninggalkan kebun tersebut. Padiman segera berteriak, "Maling! Maling!" Namun sayang, suaranya tak terdengar siapapun, dan Slamet pun menghilang di telan gelapnya malam itu. Nah, melakukan sebuah keburukan yang diawali dengan keburukan, maka keburukan pula lah yang akan ia peroleh sebagai buah dari perbuatannya tersebut. Nah, teman-teman, sampai di sini ceritanya. Semoga dapat menghibur kalian dimanapun berada. Terima kasih bagi teman-teman yang telah menonton dan mendengarkan ceritanya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sampai jumpa di kisah selanjutnya hanya di Sang Hyang Cipta Rasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.